Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 5 ingin menampilkan sebuah review dari jurnal dan program yang kita pilih. Untuk anggota kelompok 5 sendiri itu ada Kirana Alisa Putri, Tri Ramadhani Putra Hermawan, Noval Rafizi, Muhammad Hafiz Artian, Rian Zaputra, dan yang terakhir Rifki Jauhar Nafis. Yang pertama ada untuk mereview review dari jurnal tersebut. Dengan secara singkat, judulnya yaitu penerapan QR Code sebagai media pelayanan untuk absensi pada website berbasis PHP natif dengan nama penulis Puratul ini Untung Raharja serta Anggi Fatilah. Untuk volume dan halamannya ada 8 dan 10 halaman serta terbit di tahun 2018. Baik, lanjut setelah mereview jurnal pertama, masuk pada pendahuluan. Absensi memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, universitas, pabrik, perkantoran, rumah sakit, dan tempat lain yang membutuhkan absensi. Pada kegiatan perkuliahan pastinya menjadi sangat penting bagi mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran dan menjadi pertanda untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Proses absensi pada kegiatan mahasiswa yang masih secara manual yaitu menggunakan kertas, sehingga cara ini tidak efektif karena dapat dimanipulasi. Selain itu, rekapan berkas kertas absensi akan menumpuk setiap harinya dan sulit untuk merekap sehingga tidak tertata dengan rapi. Pada perguruan tinggi Raharja, absensi asisten lab sudah menggunakan tidak menggunakan kertas lagi, tetapi terasa seperti manual, yaitu menginput NIM dan juga password pada website RMA yang masih localhost dan bisa terjadi manipulasi untuk menitipkan absen. Penanggung jawab asisten lab untuk memberikan penilaian dan merekap absensi asisten lab masih menginput satu persatu NIM dari asisten lab kepada website RMA. Asisten lab perguruan tinggi Raharja dan penanggung jawab asisten lab perguruan tinggi Raharja membutuhkan website online yang dapat membuat sebuah QR code dan scan kepada device yang terdiri dari lab e-learning agar absensi tidak terjadi manipulasi, dan agar penanggung jawab asisten lab bisa memberikan penilaian kepada asisten lab karena di website online telah ada viewboard. Hasil dari penelitian ini adalah menggunakan sistem baru yang bernama Pensil atau penilaian asisten lab, yang dimana saat ini masih dalam tahap proses pembuatan. Dalam sistem ini menerapkan absensi menggunakan QR code. Proses absensi yang berjalan jika menggunakan pensil hanya tinggal generate QR code pada sebuah website pensil.raharja.ac.id. Lalu tinggal scan QR code pada device yang telah disediakan. Dengan adanya sebuah sistem baru ini, diharapkan nantinya absensi asisten lab menjadi lebih efektif. Dan tujuan penelitian ini untuk meningkatkan absensi asisten lab secara online dan memudahkan penanggung jawab asisten lab untuk merekap kehadiran absen asisten lab. Nah, akan masuk pada hasil dan untuk selanjutnya yaitu selama ini absensi untuk resepsi asisten lab masih menggunakan cara manual, yaitu dengan asisten lab menginput NIM dan password di RMA. Dalam proses absensi tersebut sering terjadi manipulasi. Dari masalah tersebut, penulis menciptakan sistem baru, yaitu Pensil, penilaian asisten lab. Untuk proses absensi asisten lab menggunakan QR code sebagai media absensi yang memberikan pelayanan canggih dan efektif untuk membantu penanggung jawab asisten lab merekap absensi dengan baik. Langkah pembuatan QR code yaitu untuk menampilkan QR code-nya ada pada gambar seperti ini. Set default time zones untuk memunculkan area di mana kita melakukan absensi, lalu waktunya, dan ini adalah user atau nama pemakai. QR code dienkripsi dengan MD5. MD5 adalah Message Digits Algorithms 5, ialah fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas dengan hash full bits 128 bit pada standar internet. MD5 telah dimanfaatkan secara bermacam-macam pada aplikasi keamanan. Dan MD5 juga digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah berkas. Ini adalah salah satu potongan source code-nya. Selanjutnya, setelah membuat form HTML, selanjutnya kita membuat kode PHP untuk get untuk menerima informasi yang telah dikirim oleh form. Metode getPHP adalah metode pengiriman data menggunakan query strings. Jadi seluruh nilai pada form akan dikirim ke sisi server file, dan nilai dari form akan ditampil pada baris URL atau address bar pada metode get. Variabel terlihat pada URL. Data setiap variabel dipisahkan dengan lambang dengan simbol dan.
dibatasi oleh panjang string sebanyak 2047 karakter. Umumnya pengunjung langsung memasuki nilai variabel pada form proses. Lalu setelah itu, upload di file JavaScript yang tadi kita coding Notepad++ dan menampilkan menu Generate QR Code. Nah, ini adalah salah satu hasil Generate QR Code-nya. Untuk menampilkan form QR Code, seperti yang tadi sebelumnya ada di sini. Lalu untuk membuat nomor transaksinya, kode seperti ini, dan ini untuk memanggil QR Code. Untuk menampilkan hasil Generate QR Code, nah di sini adalah menampilkannya. Ini link untuk ke website server, dan ini selanjutnya QR code untuk buka QR code. Selanjutnya ini adalah hasil dari menampilkan QR code. Oke, lanjut. Gimana sekarang ada pembahasan program. Program yang dibuat memiliki operasi dasar penyimpanan growth. Read, update, dan delete. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan atau menambahkan data, kemudian mengedit data dan menghapus data. Berikut merupakan flowchart dari program yang telah kami buat. Dimulai dari start, lalu login feature, dan admin panel. Di sini ada user ke admin. Jika kita ingin login user, di sini user itu adalah akun teacher, terdapat mata kuliah, kelas, murid, laporan, dan pengubahan. Sedangkan untuk admin sendiri bisa mengubah-ubah dari data kelas, student, raport, dan juga import ke PDF ataupun Excel. Lanjut, di mana sebelum kita membuat program, kita membuat database dengan MySQL dengan inputan data di samping. Di sini ada batch, login, teacher, student. Selanjutnya adalah program manajemen absensi. Kita akan membuat 16 kelas. Dimulai dari kelas admin frame. Ini akan menjadi tampilan awal setelah login menggunakan user. Selanjutnya ada kelas dan frame. Di sini kita bisa melihat kehadiran. Lanjut adalah kelas main dan manajemen sistem. Ini adalah kelas utama untuk mengatur semua kelas. Lanjut kelas internal frame. Ada admin frame, admin frame, dan lanjut ke connect kelas. Di kelas ini untuk mengkoneksi Java dengan MySQL database menggunakan JDBC driver. Selanjutnya ada login frame. Ada berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa absensi dengan scan QR code mempermudah penanggung jawab asisten lab untuk memberikan penilaian absensi terhadap kegiatan Tridharma Asisten Lab dan mempermudah asisten lab untuk absensi dengan proses absensi scan QR code ini sehingga tidak terjadi manipulasi absen lagi. Dan dengan adanya sistem ini sangat membantu penanggung jawab asisten lab untuk memberikan penilaian dan merekap absensi asisten lab yang menjalankan Tridharma di perguruan tinggi Raharja. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari jurnal yang dibahas, yaitu kelebihan ada terdapat langkah dalam pembuatan QR code dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu ada terdapat codingan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga ada menampilkan hasil website dan QR code dengan jelas. Dan yang keempat ada menggunakan bahasa yang ringan dan baku. Ada kekurangan jurnal. Yang pertama, ketika ada penjelasan lebih lanjut dan kode bahasa PHP saat langkah ketiga ketika menggunakan PHP Get. Yang kedua, ada terdapat beberapa kalimat yang tata letak bahasanya kurang bisa dipahami. Persamaan dan perbedaan jurnal dengan program. Di sini ada perbedaan jurnal dan program. Perbedaan yang pertama, pada jurnal menggunakan bahasa pemrograman PHP dan program yang kami buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Jurnal inputan tidak bisa dimanipulasi karena staf yang input harus menggunakan data dirinya sendiri. Sedangkan program inputan masih bisa dimanipulasi karena absen input manual. Jurnal menggunakan website lebih ke arah metode modern dengan QR code. Sedangkan program yang kami buat menggunakan aplikasi GUI saat program dijalankan lebih ke arah metode input manual. Jurnal tidak menggunakan konsep OOP, sedangkan program yang kami buat menggunakan konsep OOP. Jurnal itu dikhususkan untuk input staff, sedangkan program yang kami buat itu bersifat lebih umum untuk siswa dan staff. Jurnal hanya bisa update dan read data, sedangkan program yang kami buat bisa create, read, update, dan delete. Lanjut, terakhir adalah kesimpulan. Pada jurnal 1, program dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
untuk processing data. Ini lebih akurat dalam mengelompokkan staff karena dengan QR code data diri staff bisa valid dan tidak bisa dimanipulasi atau diubah. Perbedaannya dengan program kami adalah menggunakan pemrograman Java dalam membuat program efisiensi data London dan staff. Menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai compiler sekaligus pembuatan GUI, serta untuk menyimpan data kami menggunakan MySQL sebagai database. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.